Oke, sekarang kita lanjut lagi ke materi tentang timeline backup. Ini adalah fitur premium. Jadi fitur ini sangat unik ya, karena di hosting lain mungkin tidak semua hosting menyediakan ini. Dan fitur ini dapat mengembalikan data situs Anda sampai 30 hari ke belakang. Jadi misal Anda ada kehilangan data atau kehilangan halaman gak sengaja gitu kan, ke delete atau ke hapus ya, Anda bisa mengembalikan situs Anda dengan menggunakan timeline backup di sini. Oke, saya akan berikan contohnya. Sini kita masuk dulu ke dalam timeline backup. Nah, di sini jika masih muter-muter seperti ini, ditunggu saja. Jika situs Anda banyak, biasanya akan loading lebih lama. Kemudian jika sudah sampai sini, ada dua yang bisa dikembalikan atau di-restore. Yang pertama, web space. Web space ini adalah data yang ada di dalam file manager Anda. Sini, jika kita buka file manager, nah, jadi web space yang ada di sini, ini akan mengembalikan semua data di file manager Anda yang ada di sini. Oke. Jadi semua data yang ada di sini, semuanya ini akan direstore atau dikembalikan ke hari di mana Anda akan memilih waktu restore-nya nanti atau waktu pengembalian datanya. Jadi misalnya web space ya, kita ini kan datanya di sini, semua data di sini mau kita kembalikan ke tanggal, sekarang tanggal 20, mungkin di tanggal 10 Februari ya, jadi 10 hari ke belakang. Jadi kita klik view snapshot. Oke. Nah, di sini view snapshot, kita bisa mengembalikan datanya sampai 30 hari ke belakang, yaitu tanggal 21 ya 21 ya, karena sini tanggal 20. Jadi maksimalnya kita 30 hari ke belakang sampai ke tanggal 21 Januari. Oke, jadi ini ke belakang ya, mundur ya. Jadi kalau pengen mengembalikan ke tanggal 10 Februari, kita cari tanggal 10 di sini. Kemudian kita klik waktunya tanggal berapa, jam berapa. Sini jamnya cuma hanya 1 ya. Jadi kita klik aja select snapshot. Nah, maka di sini kita bisa memberikan target paket. Karena saya di sini ada 5 paket, saya bisa mengembalikan ke 5-5-nya. Tapi jika Anda hanya punya 1 paket Pastesos, maka Anda hanya bisa mengembalikan 1 paket saja. Oke, dan terakhir ada optional ini. Ini adalah tempat di mana tempat restore-nya nanti akan dimasukkan. Jadi misalnya di sini kan file manager ini kan semua datanya nih mau kita restore. Nah, maka kita bisa buka folder baru. Kita buat folder baru dulu. Kita namakan saja backup di sini. Seperti ini. Nah, di sini sudah ada namanya file backup. Nah, maka di sini kita klik ya. Kita klik foldernya. Nah, ini kan masih kosong nih. Jadi nanti kita masukkan namanya ini backup ke dalam sini. Jadi ketika kita restore ini, maka yang tadi yang ada di sini, kita restore ya. Misalnya kita klik restore kayak gini, maka semua data ini akan di restore ke dalam folder backup sini. Karena kita sudah menamakannya di sini backup ya. Jadi semua data restore kita tadi ke dalam sini masuknya. Oke, bisa paham ya? Sini saya akan langsung uji coba saja. Jadi tadi saya mau mengembalikan data web space, nama paketnya Pastesos Indonesia. Kemudian saya pilih ke tanggal 10 hari sebelumnya, yaitu tanggal 10 Februari. Kemudian saya pilih nama tempatnya itu backup di folder backup ini. Kemudian saya klik restore. Oke. Nah, di sini jika sudah hijau seperti ini, maka ini lagi proses ya. Nah, Anda bisa lihat sini muter-muter. Ini kita tunggu saja sampai selesai. Jadi nanti di sini akan terisi folder yang ada di sini, semua folder yang ada di depan ini. Oke, saya akan kembali setelah ini selesai ya. Ini saya tutup dulu. Saya pause sebentar. Oke, di sini jika kita lihat tidak ada lagi yang muter-muter tadi ya di sini ya. Berarti ini tandanya sudah selesai. Kemudian kita akan melihat pekerjaannya apakah sudah selesai. Kita lihat di sini, view previous job. Nah, di sini Anda bisa melihat statusnya. Jika tadi sudah komplit, maka tulisannya di sini komplit. Oke. Jadi ini sudah selesai ya proses restore tadi. Selanjutnya kita akan lihat di dalam file manajernya. Jadi kita kembali ke file manager, kemudian kita ke sini, kita buka file manager. Kemudian kita akan buka folder backup ya. Karena tadi kita restore-nya ke backup ya tadi ya. Jadi kita buka file backup-nya. Di sini kita akan lihat. Nah, semua file yang ada di depan tadi
semuanya itu sudah terrestore atau dikembalikan datanya. Dan ini adalah data 10 hari sebelumnya, yaitu tanggal 10 Februari 2023 tadi. Oke, jadi gunanya apa? Gunanya adalah jika mungkin nanti situs Anda ada kehilangan data atau kehilangan item, file atau sebagainya, atau filenya kena virus, Anda bisa mengembalikan datanya ke hari di mana situs tersebut tidak terkena virus, atau situs tersebut masih ada data yang mungkin nggak sengaja ke-delete kah, apakah Anda bisa kembalikan ke hari sebelumnya. Oke, jadi dengan fitur web space ini. Kemudian saya akan menjelaskan ke fitur database ini di video selanjutnya ya. Jadi penjelasan untuk web space itu seperti itu untuk mengembalikan data yang di file manager. Jadi semua data di sini akan otomatis dikembalikan dan masuk ke dalam folder yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan backup foldernya sebagai tempat restorasi datanya. Oke, demikian untuk penjelasan ini. Semoga bisa dipahami dan selamat menggunakan PastusHost. Oke, sekarang kita lanjut ke materi tentang timeline backup untuk bagian database. Jadi jika kita buka timeline backup, di sini ada namanya database. Nah, database ini berbeda dengan web space. Jika web space itu adalah mengembalikan data dari file manager Anda di sini, yang ini tadi ya. Yang ini tadi ya. Nah, tapi jika database ini mengembalikan data dari PHP MySQL database. Nah, ini. Jadi di sini Anda bisa mengembalikan data dari database situs Anda itu menggunakan timeline backup di bagian database. Jadi database ini misalnya Anda ada kehilangan data di situs Anda. Saya contohkan, saya menggunakan situs pastusbot.indonesia.com. Nah, di sini saya ke pages. Di sini saya mungkin tidak sengaja kehilangan atau mendelete halaman yang ada di sini atau yang ada di postingan. Contohnya saya akan menggunakan ini, misalnya launch ini, yang ini. Saya nggak sengaja ini ke delete ya. Di sini saya delete, misalnya saya trash gitu kan. Nah, kemudian saya trash, terus ini datanya kehapus gitu. Nah, ininya ke delete permanen gini, kayak gini ya. Nah, ini kan nggak ada lagi nih, nggak bisa diulangi lagi, nggak bisa dikembalikan dari WordPress. Kayak gini, misalnya saya klik di sini, error kan. Nah, saya bisa mengembalikannya melalui database yang ada di sini. Caranya gimana? Pertama, Anda ke file manager lagi. Anda masuk ke dalam dokumen root dari situs yang tadi kehapus datanya. Karena saya menggunakan pastusbot.indonesia.com, saya masuk ke file manager, saya masuk ke dokumen root dari pastusbot.indonesia.com. Oke, jadi Anda masuk ke dalam folder dokumen rootnya ya. Nah, Anda masuk ke dalam wp config-nya. Anda buka wp config. Nah, di sini Anda lihat nama database yang digunakan oleh situs tersebut. Oke. Di sini database yang saya gunakan itu ada di namanya dbname ya. Jadi Anda lihat dbname-nya. Kemudian Anda lihat di sini ada nama database Anda. Anda copy saja. Copy, kemudian Anda klik buka timeline backup, Anda klik Ctrl F, Anda pastekan di sini. Nah, maka akan muncul nama database Anda. Jadi database yang saya gunakan itu adalah database ini untuk situs saya yang ada di sini. Oke? Nah, karena tadi sudah kehapus datanya di sini, saya kan nggak bisa mengembalikan nih dari WP. Saya bisa mengembalikannya di timeline backup. Jadi saya klik View Snapshot. Oke? Nah, kemudian saya tinggal kembalikan deh di sini. Saya pilih 1 hari sebelumnya misalnya, tanggal 9. Oke, kemudian di sini bisa seperti ini saja, nggak usah dirubah. Ininya juga restore-nya ke sini ya, karena database-nya database yang ini. Jadi samakan database-nya, jangan sampai salah ya. Kemudian kita klik restore. Nah, prosesnya sama. Jadi setelah ini kita tunggu lagi. Saya akan kembali setelah ini selesai ya. Saya pause lagi. Oke, kita kembali ya. Nah, ini sudah selesai. Saya bisa lihat hasilnya dari sini, view previous job dari database-nya. Nah, di sini sudah kelihatan ya, statusnya sudah komplit, artinya selesai ya. Jika sudah selesai, maka otomatis
postingan yang tadi terhapus di sini, yang ada di sini tadi, ini akan kembali lagi. Oke, saya tinggal refresh dulu di sini. Nah, langsung kembali kan? Jadi, data postingan tadi yang sudah kehapus akan otomatis kembali datanya dengan menggunakan timeline backup, Anda restore database-nya. Itu jika postingan atau halamannya saja yang terhapus. Tapi jika item yang di File Manager ini yang terhapus, yang ada di sini, nggak sengaja kehapus, maka Anda mengembalikannya melalui web space tadi. Oke? Jadi di situ perbedaannya ya. Jika web space ini mengembalikan data di File Manager, dan jika database ini mengembalikan postingan dan halaman yang terhapus di dalam WordPress Anda. Oke? Jadi Anda pilih database-nya yang mana yang digunakan oleh situs tersebut, Anda restore datanya. Kemudian yang terakhir itu ada namanya text snapshot. Ini adalah jika Anda ingin menyimpan data Anda otomatis ke dalam timeline backup. Jadi Anda tinggal pilih text snapshot kayak gini. Nah, Anda klik text snapshot, maka ini akan ke-save datanya di dalam timeline backup. Nah, kayak gini. Jadi Anda tinggal tunggu ya. Jadi untuk backup situs Anda bisa menggunakan text snapshot di sini. Maka otomatis akan ter-backup datanya. Demikian untuk informasi timeline backup, web space, dan database. Jadi Anda bisa melihat perbedaannya dari tadi ya. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan saya atau tim saya. Dan kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Selamat menggunakan Fastest Host.